Siswa tertangkap digantikan kehadirannya oleh oknum tidak bertanggung jawab atau terjadi kecurangan dalam seleksi masuk perguruan tinggi. Begitu yang terpampang sebagai judul dalam koran atau televisi. Dalam seleksi masuk perguruan tinggi, diharapkan calon mahasiswa dapat mengandalkan kemampuannya secara murni dan jujur tanpa tanggung jawab dari pihak lain. Dewan juri yang saya hormati, sayangnya dalam pelaksanaan masih ditemukan banyak hal atau masalah dalam sikap jujur ketika ujian tersebut. Jadi, perkenankan saya, Sarah Alia Ruby dari SMA Negeri 86 Jakarta sebagai pihak pemerintah untuk mendukung mosi bahwa penerimaan mahasiswa dapat dilakukan berdasarkan tes talenta saja. Dikarenakan jalur akademik atau nilai seperti SNMPTN tidak memiliki jaminan bahwa nilai yang terpampang dalam rapot merupakan nilai murni tanpa adanya manipulasi atau campur tangan dari pihak-pihak tertentu. Akan disayangkan jika calon mahasiswa yang sesungguhnya memiliki potensi besar dalam bidang selain bidang akademik tersingkirkan karena oknum-oknum tersebut dan tersingkirkan karena tidak lolos dalam seleksi tes akademik. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 juga menjelaskan bahwa setiap individu memiliki hak dalam mengembangkan potensi yang dimiliki, sehingga pemerintah ataupun pihak penyelenggara yang dapat membantu mengembangkan potensi dalam individu harus mendukungnya, bukan menerima mahasiswa yang masuk melalui jalur yang tidak adil. Dengan mengubah sistem penerimaan mahasiswa menjadi berdasarkan talenta, maka akan berdampak terhadap kesuksesan maksimal yang dapat diraih ketika terjun ke masyarakat karena sesuai dengan talenta yang dimiliki. Ditambah, tes talenta akan membuat Indonesia menemukan pemuda-pemudi harapan bangsa dengan potensi masing-masing yang membuat banyak profesional di bidangnya muncul, sehingga membuat sistem atau tatanan dalam negara Indonesia di masa depan mengalami peningkatan performa. Mahasiswa sendiri adalah individu yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi atau institusi maupun akademi dengan peran sebagai agent of change. Bagaimana bisa mahasiswa yang perannya akan berpengaruh dalam masyarakat jika semua dimulai dengan kecurangan? Untuk itu, demi meminimalisir kejadian yang dilakukan oknum-oknum tidak bertanggung jawab, dibutuhkan metode yang lebih transparan. Dengan penetapan penerimaan mahasiswa berdasarkan talenta, selain memiliki sisi positif bagi masyarakat karena mendapatkan profesional dalam bidangnya, pada mahasiswa sendiri akan menyadari potensi dan diarahkan supaya tidak merasa seperti salah jurusan. Fenomena salah jurusan sendiri marak terjadi di mahasiswa Indonesia. Sebanyak 80 hingga 90% mahasiswa mengalami salah jurusan dengan perasaan bahwa dirinya tidak memiliki bakat atau potensi yang bisa dikembangkan dalam jurusan yang ia tempuh sekarang. Berbagai faktor mempengaruhi fenomena salah jurusan ini, seperti pemaksaan dari lingkungan, contohnya orang tua, untuk melakukan atau melanjutkan mimpi orang tua yang sebelumnya tidak atau belum sempat tercapai. Lalu bagaimana cara menentukan talenta seseorang? Sejak dini, anak-anak diarahkan dengan talentanya setelah dilakukan tes atau ketika anak-anak merasa, oh, saya memiliki talenta di bidang ini. Tetapi, peran orang tua harus dibatasi. Mengapa demikian? Padahal orang tua merupakan salah satu figur penting bagi anak-anak. Karena profesional yang akan menilai talenta yang dimiliki anak sehingga penilaian tersebut objektif. Apa yang akan dilakukan jika individu tersebut menolak bakat atau talenta yang dimilikinya? Setiap individu sesungguhnya memiliki keahlian dalam bidangnya, tentunya berbeda-beda. Jika individu menolak mengakui talentanya dalam bidang tersebut, maka
individu tersebut tetap memiliki kebebasan untuk memiliki talenta atau potensi yang ingin dikembangkan. Namun dengan catatan bahwa dia harus mengetahui dia akan bersaing dengan orang-orang yang memiliki talenta atau bakat bawaan dalam bidangnya. Sehingga dia harus berusaha lebih maksimal sehingga dapat mencapai tujuannya. Kami setuju sebagai tim pemerintah bahwa penerimaan mahasiswa melalui tes bakat dapat mengurangi potensi terjadinya kecurangan seperti dalam tes akademi atau seleksi nilai. Karena tes bakat sulit untuk dimanipulasi. Ketika dilakukan tes bakat, maka individu yang bersangkutan akan melakukan tes tersebut secara pribadi. Tidak dapat dicampur tangani oleh orang atau oknum tertentu. Mengapa demikian? Karena ketika dilakukan tes bakat tersebut, individu yang melakukan tes akan melakukan serangkaian tes dengan pengawasan ketat dan juga hasil yang didapatkan berdasarkan kemampuannya dengan penilaian dari orang-orang profesional, dan individu tersebut dapat mengetahui di mana dia memiliki bakatnya sehingga dapat diarahkan yang membuat dia potensinya akan digali, dikembangkan dan memiliki potensi maksimal dalam pekerjaannya atau ketika terjun ke masyarakat. Nah, terlebih membuat munculnya potensi dalam diri masing-masing tersebut akan membuat individu menyadari bahwa selama ini dia memiliki bakat dalam dirinya, bahwa selama ini dia memiliki kemampuan yang lebih dari orang-orang dalam bidang tertentu. Itu akan menimbulkan rasa percaya diri sehingga dia dalam bermasyarakat juga dapat lebih bersosialisasi dan bermanfaat. Karena setiap individu dilahirkan memiliki bakat masing-masing. Sekian, terima kasih.